Selain kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau sedang akan mempersiapkan kami, menjadikan kami jadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang beroleh kasih anugerah. Terima kasih buat hari yang Kau beri, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat kekuatan kesehatan untuk masih berikan kami. Biarlah semuanya ini kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, kuasa Roh-Mu yang memberkati kami, menguatkan kami, memberikan kami semangat, sukacita dan sejahtera. Karena sukacita kami bukan dari dunia ini, tetapi dari Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah dipenuhi kami hari ini dengan sukacita. Bapa, firman-Mu sementara kami akan dengar, itulah yang mengajar kami, mendidik kami, membangun kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kebenaran Allah. Terima kasih Bapak urapi hamba, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang dan beribadah di gereja sidang jemaat Allah di Koroflak Kota Siantar di sesi yang kedua. Karena kita belum bisa membuat langsung satu sesi, melihat gedung gereja kita kurang besar Bapak Ibu Saudara, ya. Artinya kita kalau beribadah sekali ibadah di tempat ini, nanti kita sudah terlalu rapat sekali. Padahal kita masih tetap menerapkan aturan social distancing. Melihat keadaan hari ini yang belum mengizinkan kita sepenuhnya normal Bapak Ibu Saudara dalam sosial. Nah, jadi untuk itu keadaan seperti ini jangan sampai menghalangi kita untuk tidak beribadah. Ya, pada akhirnya ya, situasi ini akan melatih kita untuk lebih berhati-hati. Ya. Dan kami berharap Bapak Ibu ketika datang beribadah di gereja, mari menggunakan maskernya. Dan kalaupun mungkin pergi ke tempat yang ramai, pergunakan juga maskernya. Karena ada 3 hal yang harus terjaga dalam masa COVID ini: physical social distancing atau jaga jarak, pakai masker, dan juga seringlah cuci tangan. Ya, jadi kalau kita mau sehat, lakukan. Saya rasa kalau kita melakukan ini tidak merugikan kita secara fisik. Ya, mungkin hanya janggal saja rasanya. Saya pribadi kalau pakai masker sekarang sudah kayaknya enak begitu, udah karena terbiasa. Karena di rumah ini pun, di gereja ini, di sekolah ini kami terus pakai masker karena ada orang-orang yang datang yang bukan kelompok kita masing-masing setiap harinya. Dan jadi untuk itu, kalaupun mungkin waktu ini masih tetap berjalan lama kita harus pakai masker, kami berharap kita tetap di dalam Tuhan harus semangat. Amin. Ya, kalau puji Tuhan pun ya boleh ditarik sedikit kan begitu. Kalau saya pun khotbah, saya mungkin pakai masker, takutnya nanti bilang jeruk dan diciumkan begitu ya. Jadi kurang pas ya. Jadi untuk itu, marilah hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25. Injil Lukas pasal, kenapa ini berbeda suaranya? Coba dinaikkan dulu apanya, low-nya. Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai 37. Tetapi kita akan membaca
di ayat 25 sampai 28 saja. Nanti saya akan baca di ayat-ayat yang berikutnya. Kita baca tentang orang Samaria yang murah hati. Ayat 25 sampai 28, 2-3 ya. Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Apa yang kita lihat hari ini, yang kita baca hari ini adalah merupakan satu peristiwa yang pernah terjadi ketika pelayanan Yesus, ketika Yesus masih di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya hari ini adalah menembus batas pengetahuan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita hari ini tentulah menjadi orang Kristen yang tidak ketinggalan zaman. Berbagai hal yang bisa memperlengkapi kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Saya tahu hari ini orang cepat sekali pintar. Perhatikan anak-anak hari ini masih minum ASI pun sudah tahu pakai iPad. Ya. Masih dikasih Android langsung diam. Dia bisa langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di layar iPad itu atau layar Android iPhone kita itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini anak yang ingus-ingusan sudah bisa mendownload aplikasi dari Play Store. Luar biasa cepat sekali pintar. Luar biasa cepat sekali pengetahuannya. Kalau dia nggak tahu, dia ambil rekaman, dia ngomong film Upin Ipin. Itu juga tinggal dia nonton dia. Apalagi Power Rangers, dia ngomong aja, dia tekan aja ke speakernya itu. Sangat pintar sekali. Orang tua sekarang, lambat loading. Anak-anak cepat pintar sekali. Masa sudah telepon, ayah dong SMS dong, kata pula. Udah ngomong halo SMS dong, kata. Saudara-saudaraku, manusia hari ini begitu sangat cepat untuk memiliki pengetahuan. Berbagai banyak otomotif. Hari ini orang begitu cepat bisa menguasai otomotif. Kita lihat hari ini, baru lahir pun dia sudah bisa bawa sepeda motor. Masih gantung kakinya Bapak Ibu Saudara. Dulu harus berkumis dulu baru bisa. Itu pun sepeda, 3 bulan banyak. Cepat sekali pintar. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, elektronik. Wah, itu termasuk digital kan? Cepat sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen hari ini pun saya percaya akan sangat memiliki pengetahuan yang cepat dibanding beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Kita sekarang sudah gampang mengakses hal-hal yang rohani yang tentunya bisa kita saksikan, bisa kita ikuti. Ada ibadah live streaming, ada khotbah live streaming, dan ada juga YouTube. Saudara-saudaraku, semua bisa kita akses untuk memperlengkapi kita menjadi orang yang berpengetahuan. Siapa orang Kristen hari ini yang tidak bisa berkhotbah? Semua sudah pintar khotbah. Kalau saya suruh jemaat di sini khotbah pasti bisa. Pak Simbolon pasti bisa khotbah. Ya, Pak Jagoto pasti bisa khotbah. Pak Markus bisa khotbah. Semua ini mungkin pasti khotbah. Pasti bisa mengikuti karena apa? Sudah banyak dia semua. Cepat sekali kita untuk didorong memiliki pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat hari ini orang bisa saja memiliki banyak pengetahuan, segudang ilmu, segudang pemahaman, tetapi Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya, untuk mempraktekkannya supaya jadi
supaya jadi saksi, ini yang menjadi masalah kebanyakan bagi orang. Sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus bisa menjadi orang Kristen yang menembus, artinya kita harus bisa melewati, bukan hanya sebatas pemahaman. Alkitab yang kita baca ini bukan hanya sebatas kita ketahui, kita pahami, tetapi Alkitab firman Tuhan ini harus dilakukan. Amin. Amin. Harus dilakukan. Minggu lalu saya khotbah menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa celakanya kita menjadi orang Kristen, tahu firman, paham Alkitab, paham doktrin, paham hal-hal yang sangat luar biasa untuk Kristen hari ini, tapi Bapak Ibu Saudara, dalam melakukannya masih banyak yang belum bisa jadi berkat. Padahal Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita mendengar, merenungkan, melakukan. Itu harus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, menembus batas pengetahuan. Firman Tuhan bukan hanya disimpan di otak, simpan di hati, tapi firman Tuhan praktikkan setiap hari. Saudara diberkati, orang lain diberkati. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya disukai oleh manusia, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tidak cukup hanya sebatas memiliki pemahaman, tetapi kita harus memiliki hati untuk melakukannya. Saudara-saudaraku, dari cerita firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan pelayanan Yesus kepada ahli Taurat. Mereka berjumpa di sebuah desa, di sebuah kampung namanya Samaria. Dia berjumpa dengan seorang ahli Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Pertanyaan ahli Taurat disampaikan kepada Yesus bukan berarti ahli Taurat ini nggak tahu, tapi dia nggak mau melakukannya. Mana tahu ada jawaban yang lain maksudnya. Dia tanya gini, seperti ini, Guru, apa yang harus kami perbuat supaya kami beroleh selamat? Katanya sih, supaya kami beroleh selamat, artinya supaya kami bisa memiliki hidup yang kekal, bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, lalu Yesus berkata, ayat yang ke-21, ayat yang ke-26, jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Perhatikan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Katanya. Lalu jawab orang Taurat, ahli Taurat ini seperti ini. Guru, dia bilang seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia. Itulah yang dibilang oleh ahli Taurat ini. Lalu Yesus berkata, udah, lakukanlah itu. Ayat 28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, engkau akan hidup. Artinya engkau tidak binasa, engkau akan hidup. Perbuatlah itu. Persoalannya hari ini, apakah ahli Taurat di sini mau melakukan firman? Nggak mau. Apakah ahli Taurat paham firman? Paham. Ahli Taurat sangat betul-betul paham, memiliki pengetahuan. Saudara-saudaraku, tetapi pemahamannya itu dia hanya jadikan hanya sebatas pengetahuan untuk dia tahu, tapi bukan untuk dilakukan. Nah, saudara, sebelum itu ahli Taurat di sini sudah paham apa sebenarnya jawaban Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Saudara-saudaraku, dari firman Tuhan ini kita boleh ambil beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Jadi ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan. Saudara pulang harus tangkap firman Tuhan. Jangan pulang kosong, pulang juga kosong. Harus tangkap firman Tuhan. Jadi orang Kristen itu jangan hanya di KTP. Jadi orang Kristen itu jangan hanya sebatas pengetahuan, jangan hanya sebatas identitas, tapi jadi orang Kristen itu harus menjadi gaya hidup. Amin. Harus menjadi bisa dinikmati oleh orang lain. Menjadi orang Kristen, kita tidak cukup hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus sampai kepada buahnya, harus sampai kepada karakternya. Lalu yang kedua, menjadi Kristen tidak cukup hanya sebatas di perasaan. Aku kan Kristen, tapi saudara-saudaraku tahu keserimpannya apa? Pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan, artinya pengikut Kristus. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, sedikit pun gak ada kita lakukan apa yang dilakukan Yesus,
Mau jadi apa kita? Nah, saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan menurut konsep Alkitab ini, ya. Karena dikatakan tadi di sini, Yesus katakan, "Perbuatlah itu, maka kamu akan hidup." Tapi ahli Taurat di sini masih membela kebenarannya. Dia bilang seperti ini ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ya, ia jatuh ke tangan penyamur yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga ia memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi melewatinya. Lalu juga lewatlah orang Lewi, itu pun melewatinya. Lalu datang seorang Samaria dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan buah gidar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamur ini?" Jawab ahli Taurat ini kepada Yesus. Dia bilang seperti ini, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus padanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Arti perumpamaan ini di sini, Yesus tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan kita jadi orang Kristen hanya di luar, hanya di merek. Tapi Yesus harapkan kita menjadi orang Kristen yang melakukan kasih, yang memiliki belas kasihan kepada orang yang sedang terpuruk. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jangan egois, ya, jangan menang sendiri, jangan hanya cuma yang enaknya saja. Kalau ada tantangan, jadi yang lain. Kalau ada berkat, jadi Kristen, ya. Kalau lagi gajian, bersyukur. Kalau lagi bulan tua, bersungut-sungut. Bukan seperti itu yang Tuhan harapkan. Kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Saudara, di sini dikatakan ada imam. Imam ini adalah pendeta. Kalau sekarang ya, pendeta atau gembala sidang. Tapi dikatakan di dalam perumpamaan ini, imam itu lewat, nggak juga menolong. Saya mau tanya, imam memiliki pengetahuan nggak di sini? Milikilah. Dia memiliki pemahaman yang benar tentang firman, tapi nggak mau melakukannya. Lalu yang kedua, Lewi. Lewi ini adalah para pelayan di bait Allah, seperti pemain tamburi, worship leader, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, penerima tamu. Pokoknya semua yang mengambil bagian pelayan disebutlah itu orang-orang Lewi. Tapi lewat juga dilihat sudah ada seorang laki-laki kena rampok, kena pukulan lagi, minta tolong, tapi nggak mau Bapak Ibu Saudara ditolong. Tetapi ada seorang Samaria. Samaria ini adalah non Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia memiliki belas kasih. Siapakah yang lebih melakukan firman di sini? Adalah orang Samaria daripada orang ini tadi. Saudara-saudaraku, kita terlalu banyak sering hidup seperti golongan ahli Taurat tadi, golongan imam dalam perumpamaan ini, orang Lewi. Itu kan bukan aku. Itu kan bukan keluarga saya. Saudara-saudaraku, jadi orang Kristen, apa yang bisa kamu perbuat? Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu bisa menolong, tolong. Kalau nggak bisa, apa yang kamu lakukan? Kamu doakan. Jangan kamu kutuki. Ya, saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu saya dapat video. Memang itulah kalau sudah kalau orang baik itu pasti diberkati. Yang orang yang tulus itu pasti diberkati. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya menonton di video itu ada seorang wanita menyamar menjadi pengemis. Istrinya si Ruben Onsu. Dia mengemis. Dia pergi ke tempat-tempat apa yang orang-orang memulung. Dia minta makan, gak ada yang kasih. Dia minta apapun, gak ada yang kasih. Ternyata ada seorang ibu yang sudah janda, dia punya anak satu. Dia sudah pemulung 20 tahun lebih.
Lalu dia melihat ada seorang wanita ini yang lesu, jorok dan lain sebagainya. Lalu dia bilang, kamu mau apa? Aku mau makan. Lalu dia kasih makan Bapak Ibu Saudara, dia kasih minum. Lalu dia menceritakan, ini sebenarnya makanan ini untuk anakku, tapi gak apa-apa lah, aku melihat kamu sudah lemah. Dia kasih makan, dia kasih minum. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tim mereka datang. Dari sekian banyak orang yang dia kasih aku makan, kasih aku makan. Gak ada yang kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tapi ada seorang ibu janda yang sederhana, dia pemulung, dia kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dia mendapatkan luar biasa berkat Tuhan. Ternyata dia juga sama orang Kristen. Kata saya mendengar dia menyebut Tuhan memberkatimu ya katanya. Nah dari bahasanya saya tahu, nah, dia juga orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketulusan hatinya ini ternyata membawa berkat bagi kehidupannya. Apa yang bisa kita lakukan? Lewat satu cerita ini, apa yang bisa kita lakukan? Saudara kalau nggak bisa memberi, nggak usah. Ya mungkin nggak apa-apa, tapi jangan saudara ngomel. Ngapain begini dan sebagainya. Kalau saudara nggak bisa memberikan persembahan, nggak usah. Ya nggak apa-apa, tapi jangan saudara ngomel dan jangan saudara protes sana protes sini. Apa yang bisa kamu perbuat? Jangan hanya jadi orang Kristen, tahu firman tapi nggak lakukan. Hari Minggu harus beribadah, tahu dia itu. Setiap minggu dia katakan, Ingo hamu mabadiao dari minggu ayo mari do hamu mangula sudah muna dia pamito marah dia muda dan sebagainya. Saudara dia tahu tapi dia nggak lakukan. Apakah seperti yang Tuhan harapkan? Bukan. Tapi yang Tuhan harapkan, kita harus menjadi orang yang melakukan kebenaran itu sendiri. Amen. Jangan hanya di pengetahuan, jangan hanya di perasaanmu, jangan hanya di pikiranmu, tapi lakukan apa yang sudah kamu tahu. Saya percaya di masa Covid ini bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Memang kalau dasar saudara malas, pasti malas. Ada orang bilang, ya, kerja dia pergi kerja, ya, pergi dia keluar ke tempat ramai, tapi ke gereja takut dia Covid. Kalau ke kerjanya dia nggak takut Covid. Saudara-saudaraku, sudah di mana keimanannya? Ke kerja dia nggak takut Covid. Ke gereja katanya di gereja banyak Covid. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Covid itu bisa menular kepada kita dimanapun bisa kalau kita tidak mengikuti aturan SOP. Makanya jemaat kalau datang beribadah pakai maskernya. Amin. Amin. Ya. Saudara nggak tahu siapa yang tahu di sini, mungkin ada di sini yang keluar yang batu dan sebagainya. Ya maka pakai. Ya. Kita bukan mencobai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita hikmat. Kalau sudah tahu itu api jangan pegang. Kalau tahu sudah itu lubang jangan kau jalani. Ya. Tuhan berikan kita hikmat. Kalau sudah Tuhan ajarkan kita manusia yang untuk sementara social distancing, mungkin pakai masker dan sebagainya, mari lakukan. Kecuali kalau mungkin dengan keluarga dekat saudara, ya nggak apa-apa. Tapi itu pun kalau ada batu belum, ya harus. Beberapa hari yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu saya demam Bapak Ibu Saudara. Saya demam 3 hari. Habis itu, ya saya pikir kalau saya pergi berobat nanti bilang pula Covid kan begitu. Ya aku belilah paracetamol, aku makan, puji Tuhan sehat. Habis itu demam lagi sigres, ya. Nah sehat dia 2 hari. Habis itu demam lagi si Erwin, ya. Habis itu lagi batuk lagi Ibu Gembala, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, udah Ibu Gembala bilang, tema baru piga baru ginon, lain kamar maju kita katanya. Demi kebaikan gak apa-apa, ya. Saya harus mengungsi. Artinya bukan berarti saya nggak punya iman. Tuhan pasti lindungi. Udah ketawa tuh pakai, gitu kan. Nah, kita tampung pula kan. Ya udah mencoba Tuhan Saudara. Ya. Saya dengan Ibu Gembala 4 malam kami nggak sama tidur. Nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat kita semua. Saya jaga semua. Saya tidur di kamar yang satu, Ibu Gembala tidur di kamar tempat yang biasa tidur. Nah, jadi kita Tuhan memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Sekarang Ibu Gembala sudah sehat. Tapi apakah kalau sudah sehat lalu kita akan berjaga-jaga? Makanya kalau saudara, mohon maaf, kalau saudara nggak saya salah, bukan berarti saya nggak mengasihi saudara. Saya tak mengasihi saudara. Jadi Covid ini jangan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa kita lakukan apa yang bisa kamu perbuat. Pasti kamu kan tahu bagaimana caranya. Tinggal kita melakukannya. Jadi ahli Taurat di sini Yesus berpesan kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami beroleh hidup, supaya kami selamat. Tuhan berkata, apa yang kau baca dalam Taurat, apa yang kamu lihat. Lalu dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi apa yang harus kita perbuat, saudara-saudaraku menjadi orang Kristen di akhir zaman ini?
Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara, mengasihi Tuhan ini bukan main-main loh. Jadi orang Kristen jangan main-main. Alkitab berkata orang yang mendua hati, orang yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Wahyu pasal yang ketiga berkata suam-suam kuku itu nggak panas, nggak dingin, dimuntahkan. Kalau dimuntahkan berarti nggak berarti. Saudara, jadi orang Kristen itu kalau panas panas, kalau dingin dingin. Amin. Haleluya. Jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kata segenap hati di sini berarti nggak menduakan. Jangan kamu duakan Tuhan. Hari Minggu Tuhan dikasihi, hari Senin sampai Sabtu hantu yang dikasihi. Teruslah seperti itu. Minggu Tuhan, Senin Sabtu hantu. Teruslah seperti itu. Itu yang dikasihi. Maksudnya dosa dan lain sebagainya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kamu duakan Tuhan. Artinya jangan berselingkuh kepada yang lain. Saya mau tanya ibu-ibu di sini. Ada yang setuju suaminya selingkuh? Ada yang ibu-ibu setuju suami selingkuh? Dengar itu bapak-bapak ya. Dengar bapak-bapak. Dengar. Gak boleh selingkuh. Suami-suami ada yang setuju istrinya selingkuh? Kurang. Ada yang setuju istrinya selingkuh? Enggak ya? Enggak lah. Jangan bilang gak apa-apa biar selingkuh dia, biar selingkuh juga katanya. Berarti sama-sama kotor pikirannya. Enggak ada yang setuju. Artinya yang pacaran, ya, yang pacaran sini ada yang mau di dua, sana guru ini, sini guru ini, sana guru ini. Ada yang mau? Enggak. Pacaran saja nggak mau, apalagi suami istri. Nggak ada yang mau. Artinya di sini nggak ada yang mau diduakan. Kita mau fokus, amin. Tuhan tidak mau juga diduakan. Kalau saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, cintailah dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Ya. Jangan diduakan. Karena apa? Siapa di sini yang nggak marah kalau lihat istrinya jalan tanpa seizin suaminya? Pasti marah lah. Kalau pacar gue tuh udah pasti bilang, jangan pulang lagi ke rumah. Kalau tanpa seizin maksudnya, kalau seizin ya nggak apa-apa. Makanya kalau suami istri sini, kalau mau pergi kemana dengan lawan jenisnya harus izin dulu. Jangan bilang nggak apa-apanya suami itu aman-aman itu semua. Kau pikir air yang tenang itu nggak bisa menghanyutkan? Air tenang itu bisa menenggelamkan. Jadi harus izin. Saudara-saudaraku, jangan menduakan. Tuhan itu juga maha cemburu. Ya, dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 berkata bahwa Tuhan itu cemburu. Mari kita baca dulu firman Tuhan ya di sini. Keluaran. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang benci aku. Saudara, Tuhan itu juga cemburu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, jadi orang Kristen, tetapi kamu juga mengasihi dosa, hidup dalam dosa, Tuhan cemburu. Dan Tuhan akan membalaskan kepadamu apa yang kamu perbuat, yang bukan saja kepadamu, tapi kepada anakmu, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang yang benci aku. Saudara-saudaraku, tahu kenapa kita susah hari ini? Apakah karena kita? Belum tentu. Karena banyak sebelum kita. Ya. Maka kalau jangan susah lagi keturunan kita, hari ini berhentikanlah hal-hal yang menyusahkan. Amin. Berhentikan. Kalau engkau keturunanmu diberkati, bertobatlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau keturunanmu diberkati, bertobat. Rajinlah beribadah, rajinlah berdoa. Amin. Jangan kalau cukulan hanya datang ke gereja, kalau baik pergi ke mall. Pak Pendeta, dulu anakku itu udah narkoba terus, udah narkoba berapa lama? Udah 3 bulan terikat dia. Jadi selama 3 bulan ibu kemana? Ya apa tahu kemana? Hari ini ke gereja. Saudara-saudaraku, kalau sudah ada tantangan datang ke gereja. Memang gereja itu adalah tempat terakhir bagi orang-orang, Bapak Saudara. Biasanya kalau lagi senang, ya. Kalau sudah banyak tantangan datang.
Orang bisa seperti ini bukan Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi, COVID boleh terjadi Bapak Ibu Saudara, tapi mengasihi Tuhan tetap harus kita pertahankan. Amin. Haleluya. Nah, COVID bisa terjadi tapi bukan berarti beribadah berhenti. Memang masih ada kota-kota hari ini belum bisa ibadah di gereja. Siantar ini pun sebenarnya belum semua diadakan ibadah, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita berhenti beribadah? Bukan, harus tetap beribadah. Kalau berapa bulan kita waktu itu di rumah, kira-kira saudara beribadah nggak? Ada yang bilang ibadah, ikuti online, tapi yang diikuti korbannya pongkol-pongkol. Karena mutar-mutar terus. Ada yang ibadah mungkin hanya penting Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, amin, selesai. Dua berkat kita dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Nah, ambil foto, kirim. Ada saudara-saudaraku selama beberapa bulan, tapi kita sekarang sudah mulai bisa beribadah, puji Tuhan lah. Nah, jadi COVID jangan mengajar kita untuk jauh daripada Tuhan. Memang saya melihat setelah saya survei, ada memang jemaat cocok kali rasanya ada COVID ini. Cocok kali. Pertama, supaya keluar BLT. Mohon maaf ya, saya bukan menyinggung. Kalau nggak ada COVID kan nggak keluar BLT 600. Kalaupun dikasih itu puji Tuhan, tapi maksudnya jangan doa kali lima Tuhan beri COVID, jangan gitu ya. Jangan gitu. Tetap doakan Tuhan segera selesaikan COVID ini supaya BLT jangan turun lagi Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, supaya gereja tutup. Jadi nggak beribadah. Kalau nggak beribadah pun nggak dikunjungi. Kalau dikunjungi alasannya, Pak Pendeta memang kami ibadah di rumah aja. Ibadah di rumah aja. Padahal nggak beribadah loh. Ayo kerjanya nonton video, nonton YouTube, nonton apa yang lain sebagainya. Saudara-saudara, bukan beribadah. Itu yang kedua. Senang dia ada COVID ini. Yang ketiga, harga-harga murah. Ya, kita lihat sekarang harga murah kan. Sayur murah, tomat murah, ikan murah. Kalau boleh COVID ini lama-lama lah. Tomat mahal ya. Tapi pada umumnya banyak yang murah. Lalu apa lagi? Banyak yang online. Beli baju online, free ongkir. Beli apa lagi? Beli cabai, apa sekarang lah. Beli salad juga online. Semua jadi 433. Bentar lagi gembala juga akan online ikan lili. Tapi bukan berarti doa kita COVID lama-lama, no, ya. Doa kita COVID ini segera berlalu, amin. Jadi jangan COVID membuat kita nggak mengasihi Tuhan. Saya bagi di postingan akun Facebook saya, karena memang saya melihat orang bekerja nggak takut. Karena alasan apa? Sudah ada lakukan social distancing, apa. Tapi kalau diajak gereja masih enggan. Saya meragukan kerohaniannya barangkali sudah mulai amblas. 1 kali 2 kali kita beribadah, nggak beribadah. Ketiga kali udah gampang aja. Makanya hati-hati. Seseorang yang sudah membiasakan dirinya nggak beribadah lagi, lama kelamaan jadi amblas dia. Hari Minggu dosenari. Lagu pun dia gak tahu lagi. Segala puji syukur pun dia gak tahu lagi. Kenapa ada tanya kata? Kayak apa banget? Udah kayak begini. Martoba ada gereja ngatang tangan. Asal nanti wae kamu. Acara martoba biasanya sudah. Tapi karena sudah terlalu lama. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya menganalisa COVID ini lama berakhir. Pertama karena ada permainan orang-orang yang membutuhkan kepentingan di dalamnya, termasuk itu BLT. Tapi dong, ICP ya dong, nah bantuan mainan, siap bantuan COVID dong. Mau lihat mainan di COVID ini? Saya dimasuk-masuk tuh, COVID ini, jangan mau purna, agak jangan kita nyangkut COVID asal ini. Alex saudara semua deh. COVID yang benar. Ya, gak bilin tidak sengsara so. Itu malah yang nuras ribi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Makanya sekarang kita fokuskanlah berdoa. Jangan ikut ambil kepentingan dalam COVID. Ya. Haleluya. Biar COVID ini sudah terjadi.
Kita apa dalam dunia medis supaya laku ventilator lah, laku ini apa segala macam. Ya kadang-kadang dari dulu kan ada sesak napas, dari dulu ada TBC, dari dulu ada paru pilek batu. Sekarang kalau pilek udah COVID kau, masuk di sana. Ada batu-batu, katanya COVID dia keluar anggaran Bapak Ibu Saudara. Inilah orang-orang yang berkepentingan. Saya bukan berarti mengatakan COVID nggak ada. COVID itu ada, virus itu ada, dan sifatnya menular. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak seperti yang kita dengar hari ini. Orang sekarang takut bukan karena COVID-nya, tapi takut terhadap perlakuan tim gugus terhadap pasien. Ditangkap, dikarantina, nggak makan, nggak minum sana di rumah sakit umum sana. Ada seorang pendeta marah-marah sana. Lebih bagus aku di rumah. Di sini nggak ada apa-apa, nyamuk banyak. Makanya kalau perlu batu aja nggak usah bikin makan. Makan aja bawang merah, bawang putih, cium-cium itu selesai. Nah, ada orang mengambil kepentingan di dalamnya. Jadi kita pun di sini jangan kepentingan. Jadilah orang yang tetap dalam Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Biar COVID bertahan, biar COVID jalan, kita pun harus jalan. Saya mau tanya, kalau COVID datang, perut saudara nggak perlu makan? Karena bantuan terus, dia sudah tutup bantuan. Ntar lagi kita kan mau nakal, motong-motong, hamil semua, jangan bilang, nah udah bulan 6, mau nggak datang bantuan sembako. Datang sama nih ate, dong biasa kami itu sih pikiran apa? Artinya di sini ya COVID jalan, perut kita pun harus beroperasi kan begitu. Bagaimana caranya? Kita diberikan hikmat, lakukan. Jadi jangan konyol. Nah kalau COVID itu panjang, apakah kita tidak melayani Tuhan? Apakah kita tidak mengasihi Tuhan? Harus mengasihi, harus melayani. Bagaimana caranya? Tentu ada ilmu pengetahuan yang memperlengkapi kita, termasuk menjalankan SOP pemerintah kesehatan. Kita lakukan. Nggak apa-apa, nggak salaman untuk 1 tahun ini nggak apa-apa. Yang jelas tanggal 25 Desember nanti salamnya salam Marisi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Allah dalam hatimu. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya berbicara tubuh saja. Kalau tubuh ini ingat suatu kali akan mati. Kamu yang cantik suatu kali akan tengkorak. Kamu yang ganteng suatu kali akan bau. Tetapi jiwamu itu adalah yang terpenting. Jiwa di sini berbicara tentang kehidupan kekal. Roh kita. Alkitab berkata, Yohanes 4:24 berkata, barang siapa menyembah aku, barang siapa mengasihi aku, hendaklah dia menyembah dan mengasihi aku di dalam roh. Bukan hanya dalam tubuh. Tubuh boleh berbohong, tapi rohmu itu tidak bisa kau bohongi. Batinmu itu tidak bisa kau bohongi. Itu yang perlu kita kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau suami istri tubuhnya saja yang dikasihi, besok pasti dia akan lihat lagi tubuh yang lebih molek di sana. Tapi hendaklah suami istri mengasihi luar dan dalam. Tubuh, jiwa dan rohnya saling mengasihi. Kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan roh kita. Makanya jangan tubuhmu di sini, jiwamu di Ramayana. Biasanya kalau ada orang datang ke gereja, gini. Nah itu udah tahu aku di mana jiwanya itu. Udah tahu aku. Tapi kalau dia baik, walaupun kadang-kadang ngantuk dia haleluya. Walaupun dia seperti itu kadang-kadang, tapi rohnya itu tetap konek kepada Tuhan. Amin. Saudara pernah orang lihat berdoa tertidur? Ya, siapa sih yang pernah berdoa tertidur? Jangan malu-malu lah, aku pernah berdoa. Aku pernah berdoa sampai tadi dia tanya. Aku cari lagi sampai di mana tadi stop. Oh, bicara begini. Oh Tuhan tahu kan ampuni kita ini kan masih daging lemah, kita terkadang ngantuk. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, tertidur pun kita, tapi roh kita tetap haleluya. Haleluya. Begitu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan langsung merasa bersalah kalau tertidur. Kalau ada tertidur banguni. Jangan itu. Oh, bola. Bapak Ibu Saudara ya. Harus roh kita ini harus konek. Makanya kalau orang rohnya konek
kadang istilahnya, ada perasaan kita sesuatu yang nggak enak, itu sedang roh berbicara kepada dalam batinmu. Kayaknya perasaan nggak enak, yang merasakan itu bukan tubuhmu. Yang merasakan itu apa? Batin, jiwa, rohmu nggak enak. Apa yang saya terjadi? Berdoa dan berdoa, Tuhan, hatiku galau. Apa yang terjadi? Dan Tuhan bisa berikan tanda kepada aku barangkali. Tapi kalau kamu nggak tahu apa-apa, berarti rohmu tidur. Sodom terkata jadi kau Tuhan, termorohan tuh. Mau udah rohmu, mau apa mana kata aku, makanya kau tunggu rohmu. Yang cuarin marpukul demi kita, margoji, masih teka, so udah mau mengenal, ya doang, lewat tuh gua anak mau manis paima, agak, dan tuh hari lewat tuh pesrip, sering dekat dengan anak, dengan istri, keluarga, ada kontak batin. Bapak Ibu boleh berada di Jakarta, boleh berada di luar negeri, tapi karena ada kontak batinmu, kamu tahu apa yang terjadi dalam keluargamu. Paling tidak ada perasaanmu terjadi sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi? Ini sudah mau gempa pun dia udah begitu, dan dibawa teman-teman. Ayah, terjadi. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa-apa. Makanya dalam Tuhan pun seperti itu. Banyak orang Kristen nggak tahu dia apa terjadi dalam Tuhan ini. Ya, bah, nang sah do PC, ayah teh, nang pindah do HP si Musa tu perjanjian baru katanya. Si Musa pindah perjanjian baru. Nggak tahu apa. Makanya kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu, amin. Haleluya. Oke, sedikit lagi, dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan itu, jadi orang Kristen itu mengasihi, jangan tanggung-tanggung. Orang-orang muda, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Saya tahu orang muda itu lebih energi daripada orang tua. Orang muda itu lebih spektakuler daripada orang tua. Maka kita yang muda, kita yang sehat, kita yang masih bisa melakukan apa-apa, lakukanlah dengan kekuatanmu. Saya melihat ketika kita memuji Tuhan, ada selalu orang mulai beriring-iring dengan tenaganya memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, lihat orang Pentakosta dulu memuji Tuhan. Dalam Alkitab berkata sampai seperti gempa pun terjadi. Memuji Tuhan. Saudara, kita bersyukur siang kali ini belum ada larangan untuk memuji Tuhan dengan luar biasa. Mari puji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan sekarang ini ada orang datang ke gereja setelah tua, mulai bau kuburan, roh batu gereja. Waktu bau wangi-wangian dope laut kapi-kapi. Lah bola tu dia. Jadi yang tak gereja bola depan dah bau. Udah tua-tua, udah batu-batu, dia udah kena COVID, dia datang dari gereja. Oh Tuhan, tolong. Tapi di sini nggak ada itu, amin. Gereja nyalakan, ya kok pergisnya luar biasa dong. COVID jalan terus. Ini kok kamu dong. So hebat dia sampai persembahan satu gereja luar biasa. Lalai, perhatikan imanmu harus perlu terpelihara. Haleluya. Tahu Bapak Ibu Saudara, kalau hitung-hitungan masalah tentang pemasukan. Oh, kalau saya sampaikan, lebih banyak persembahan datang ke gereja ketika ibadah di rumah daripada ketika ibadah di gereja ini. Kalau dari matematikanya berarti lebih untung gereja kalau di rumah jemaah, nggak capek pendeta korban. Tapi saya bukan lari ke situ. Karena kenapa lebih banyak itu yang kemarin itu ya? Karena nggak gereja pun datang persembahannya. Ngarotong tim kolektif itu udah persembahan. Wah dong enggak. Dan mungkin 2.000 nona pino masa 10.000. Anak tak mau terbuka di dalam. Nah, jadi saudara-saudara kami dikasih Tuhan Yesus Kristus, tapi saya tak mau melihat itu. Tapi saya rindu jemaat ini harus terlayani dengan baik. Karena saya tahu kebaktian di rumah itu barangkali kalau nonton di apa, datang anaknya, akulah yang lihat katanya. Akulah yang lihat.
Muhammad jadi pribadi yang berbubar mah. Ini nggak orang balang-balang. Udah bahasa roh dia tiba-tiba aku lah yang ingat katanya. Habis mah. Diulangi jangan awal Saudara, kasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Haleluya. Anak-anak muda bangkitlah bagi Yesus. Amin. Cuma kita di sini yang masih muda-muda, yang sudah orang tua pun masih mari kita bangkit kepada Tuhan. Jangan kalau sudah tua-tua datang ke gereja, kalau sudah bawa kuburan baru datang ke gereja, kalau sudah ada masalah datang ke gereja. Tapi hendaklah dalam segala sesuatu kita datang kepada Tuhan. Amen. Yang berikutnya, apa yang Tuhan harapkan dari kita dan juga dari ahli Taurat ini? Mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan akal sehat. Kasihi Tuhan dengan akal sehat. Jangan pakai akal kotor. Ada hari ini orang menjelek-jelekkan nama Yesus di dalam YouTube, menjelek-jelekkan Kristen, menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Dia ceramah, dia khotbah, dia sampaikan ini dan lain sebagainya. Pokoknya ceramahnya, khotbahnya semua provokasi, semua memecah belah. Pokoknya kayaknya nggak khotbah keagamaan. Saudara-saudaraku, karena dia mengasihi Tuhannya bukan dengan akal sehat, akal yang sakit. Orang Kristen, kalau orang Kristen pernah motor, kalau nggak akal sehat dipakainya, dia saja bisa menjadi radikalisme. Maka kita bertuhan ini harus pakai akal sehat. Amin. Pakai akal sehatmu, jangan pakai akal yang busuk. Pakai akal sehat. Kalau melakukan firman akal sehat, jangan pakai selus logika dan sebagainya. Akal sehat. Nah, saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Artinya apa yang bisa kita lakukan dengan baik? Kasihilah Tuhan. Lalu yang terakhir, kasihilah sesama manusia. Kita nggak boleh hanya mengasihi Tuhan sepihak. Orang GSJ itu hanya tahunya bertuhan. Enggak. Kita juga harus bersosial. Kita ini makhluk sosial, bermasyarakat. Jadi saudara-saudaraku, jangan egois. GSJA mengajarkan kita untuk bersosial, hidup berdampingan. Nggak apa-apa mau agamanya apa, mau sukunya apa, mau gerejanya apa, selagi dia masih manusia kakinya 2, nggak apa-apa, kasih dia. Tapi kalau mungkin kakinya 4, 3 itu sudah meja dan becak apa itu sudah. Kasihilah dia. Mungkin nggak bisa kamu bagi sembako kepadanya, paling tidak kamu doakan dia. Amang tahe, acik ini barang ulun di ibu si Kartika, nuberin Tuhan, tolonglah Tuhan, begitu. Jangan kamu kutuki dia. Amin. Kasih Tuhan. Hukum Taurat ada 10. 1-4 mengajarkan kasih kepada Tuhan. 5-10 mengajarkan kasih sama manusia. Dan itulah yang Tuhan harapkan kepada kita, mengasihi sesama manusia. Jadi orang Kristen itu jangan cuma hanya tahu firman. Mari mulai sama-sama kita saling mengasihi. Bukan hanya jemaat dia, kalau jemaat yang lain ada dengan bagian Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalaupun nanti ada bantuan, ya, ada mungkin nanti pembagian sembako lagi. Una juga berharap Tuhan jemaat dia. Kita akan juga memberkati orang lain. Minggu yang lalu kita memberkati yang bukan jemaat kita. Ya. Sengaja nggak saya posting Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau diposting, pasang 1 sona mangi kamu sona, tak 1 sona bau digasi katanya. Ya nggak apa-apa. Kita juga mau jadi berkat orang lain. Kalau terus-terusan kita aja, nggak apa-apa. Sekali-kali Muslim itu pun kita bantu. Amin. Jangan bilang lagi sholat kami Kristen, nggak apa-apa. Toh kan mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga sesama kita, bangsa Indonesia. Itulah namanya kasih kepada sesama manusia. Tuhan gak bilang kasih kepada sesama Kristen, sesama manusia. Mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, ya gak apa-apa. Saudara-saudara, itulah luar biasanya ajaran Tuhan. Ya, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kata diri sendiri ini bukan berarti kalau kamu beli baju beli juga sama dia, enggak. Nah, maksud di sini jangan kamu melukainya. Ya, jangan kamu membencinya, jangan kamu membunuhnya, jangan kamu melakukan hal-hal yang jahat kepadanya. Lakukanlah hal yang baik seperti kau juga melakukan kepada dirimu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang seperti ini Tuhan tunggu, Tuhan harapkan. Kita berkata sebagai yang penutup, yang kita baca di dalam ayat yang penutup, ayat yang ke 28 sampai 37. Ya, 28 dan 37. Kaum pria membaca ayat 28, kaum wanita baca ayat 37. 2, 3, ya. Jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. 37.
supaya kita hidup di bumi, hidup di sorga. Amin. Perbuatlah, kasih Tuhan Allahmu, kasih sama manusia. Kalau nggak bisa banyak berbuat hal, apa yang bisa kamu lakukan? Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan kita. Saya mengundang kita dengan hormat bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Saudara-saudaraku, sejenak kita boleh berdiam diri, merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita? Sudahkah kita juga mengasihi sama kita manusia? Atau barangkali masih ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran memecah belah, provokasi? Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia.
Kudus. Saya berdoa kepadamu Tuhan.